Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tombol skip untuk opening. Tinggal kita klik aja, misalkan kita siapkan button. Ini bebas ya, mau tulisan juga nggak apa-apa. Setelah itu kita akan memberikan ikonnya. Di sini kita pilih, kita besarkan. Setelah itu kita beri action ini, add trigger, jump to slide, next slide. Lah when-nya ini kita ambil user click. Jadi ini bila diartikan, bila tombol button 1 diklik akan menuju ke slide berikutnya. Setelah itu Oke, kita akan membuat scene baru dengan cara klik story view. Pada pojok kiri atas ada new scene, kita klik, kita buat, kita kasih nama dengan double klik, kita namai game. Nah, setelah itu kita klik pada slide-nya. Jangan lupa klik kanan. Kita lihat propertiesnya ya. Nah, when revisiting harus reset to initial, kemudian button dan lain-lainnya kita buang karena kita tidak membutuhkannya. Oke, mudah kan? Oke, setelah kita membuat dua scene, yaitu scene pertama untuk menu, yang kedua pop up, ketiga kita membuat scene baru dengan nama game. Dengan cara klik new scene ini, maka akan muncul seperti ini. Kita ganti nama game. Sudah, kita double klik pada slide-nya, klik pada area kosong. Nah, when revisiting-nya kita ganti reset to initial ya. Button dan lain-lainnya kita buang karena kita tidak membutuhkannya. Oke. Sekarang setelah kita membuat scene, maka kita akan membuat sebuah pembelajaran dengan graded question, yaitu membutuhkan nilai tertentu agar lulus. Kita klik graded question, pilih jenis soal yang akan kita pakai. Misalkan pada kesempatan kali ini saya memilih multiple choice. Setelah itu pada enter the question, masukkan soalnya. Berikutnya kita pada correct answer, nanti kita tulis dulu Soekarno. Di sini correct actionnya kita pilih Soeharto. Setelah itu kita pada pilihan yang betul, correct answer kita klik ya. Setelah itu kita masuk ke feedback. Feedback adalah umpan balik ketika anak menjawab benar atau salah. Misalkan kalau menjawab benar ada tulisan hebat gitu ya, hebat. Terus kalau salah ada yuk coba lagi. Nah, setelah itu pada poin ini disesuaikan dengan jumlah soalnya ya. Kalau soalnya jumlahnya 10, maka biar 100, poinnya adalah 10. Oke, mudah kan? Oke teman-teman, mohon maaf, ini ada beberapa langkah yang harus saya ulang karena tadi lupa untuk tidak meresum record screen-nya. Nah, setelah kita sudah membuat scene untuk game, kita membuat sebuah
graded question. Graded question ialah sebuah pertanyaan yang memerlukan kelulusan. Artinya kita bisa menentukan KKM dari sana. Apa saja jenis-jenis soalnya, kita klik graded question. Ada true and false, itu artinya benar dan salah. Multiple choice itu pilihan ganda. Multiple response itu responnya banyak. Fill in the blank, pilihan singkat, isian singkat. Word bank itu menata ya. Kemudian matching drag and drop itu menjodohkan. Dengan drag drop, matching drop down itu menjodohkan, akan tetapi pilihannya saat drop down. Sequence drag down ini memasangkan secara mengedak ini. Berikutnya adalah numerik adalah angka, dengan hotspot adalah titik pada suatu gambar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang multiple choice terlebih dahulu. Kita klik 2 kali. Setelah itu kita buka, akan muncul seperti ini. Pada enter the question, kita tuliskan soalnya. Misalkan saja presiden pertama di Indonesia adalah, kita tuliskan dulu Soekarno, Soeharto, berikutnya Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Jokowi. Setelah kita menuliskan pilihan gandanya, kita jangan lupa memberi kunci jawaban korek, yaitu jawaban yang betul. Presiden pertama Indonesia adalah Soekarno, berarti kita centang seperti ini. Setelah itu kita memberikan feedback di sini. Nah, feedback ini adalah feedback korek adalah umpan balik saat anak memilih jawaban benar. Jadi misalkan saja hebat, dan ketika salah jawabannya jawabanmu salah. Nah, pada jawaban benar bisa kita menyesuaikan poinnya. Jika poinnya soalnya ada 10, maka poinnya 10 ya, agar menjadi 100 ya. Setelah itu pada kesempatan ini saya praktikkan satu dulu. Pada feedback ini ada pilihan feedback by question maupun by choice. By question berarti berdasarkan satu soal, by choice berarti setiap soalnya ada feedback. Nah, ini untuk menghindari anak menghafal jawaban, maka pada shuffle ini kita secara defaultnya answer ya. Jadi ini akan ada jawabannya teracak. Kemudian skornya by apa? By question atau by choice. Karena atem ini adalah kesempatan untuk melakukan pengerjaan. Pada kesempatan ini kalau saya hanya satu saja. Nah, itu selesai. Oke. Nah, sudah selesai seperti ini. Kemudian bagaimana cara untuk melihat nilainya? Tinggal kita klik pada form view, maka akan muncul slide seperti ini. Kita klik result, graded question. Nah, di sini soalnya yang dibuat saya hanya satu ya, berarti ini saya centang. Kalau soalnya teman-teman misalnya 10, maka semua dicentang ya. Setelah itu kita tentukan KKM-nya berapa. Misalkan pada kesempatan kali ini 65. Kita oke. Dah selesai. Bagaimana cara mengeditnya? Kita buang rumus yang pertama ini agar poinnya terlihat. Ya, seperti ini. Ini juga. Dah selesai. Ini bisa kita edit teman-teman semua. Ketika tidak lulus, maka bisa kita tulis maaf, ayo coba lagi. Begitu juga ketika benar, kita beri jawaban ini, selamat, adik memang hebat.
Itu ya, mudah kan cara membuatnya. Misalkan resultnya kita ganti nilaimu, dan sini hasil, misalkan saja sudah selesai begitu. Nah, untuk mempermudah kita bagaimana mencetak sertifikat, maka nanti kita buat sertifikat pada layer sukses. Di sini kita buat tombol button, yaitu lihat sertifikat. Nah, setelah ini kita insert satu slide untuk sertifikat. Itu ya, kita buat slide untuk sini. Nah, dari sini kita beri action triggernya jump to slide, next slide, user klik menuju slide berikutnya. Nah, disinilah kita akan membuat slide sertifikat. Udah kan? Oke teman-temanku semua, pada kesempatan kali ini kita akan membuat nama untuk peserta didik kita sebelum mengerjakan tes evaluasi. Yang pertama kita klik new slide, pilih basic layout, pilih blank. Nah, setelah itu kita tarik ke atas. Akan jadi seperti ini halaman sebelumnya. Jangan lupa kita atur swipe-nya, kita hapus semua. Di sini kita masuk reset to initial state. Oke. Setelah itu kita insert textbooknya, yaitu keterangan halaman evaluasi dan petunjuknya. Halaman petunjuk mengerjakan ya, halaman evaluasi. Monggo rencang-rencang nak ajeng langsung dipraktekkan. Saya buat bersama-sama. Pada halaman ini ya, saya ulang ya, kita akan membuat satu slide yang berisi nama. Jadi anak sebelum mengerjakan evaluasi dengan cara memasukkan nama terlebih dahulu, kita klik new slide, kita letakkan di atas. Setelah itu jangan lupa klik area kosong, properties, kita when revisiting reset to initial, next nya kita buang, pref nya juga kita buang. Setelah itu kita tuliskan dengan cara kita tuliskan petunjuk evaluasi dengan cara insert text box. Kita tuliskan petunjuknya di sini, halaman evaluasi. Pada halaman ini kemampuanmu akan diuji. Batas ketuntasan minimal adalah sebesar 65. Jika tuliskan namamu pada kolom yang tersedia, kemudian klik mulai jika sudah siap. Setelah itu di sini kita atur dulu. Nah, kita insert lagi untuk nama di sini. Nama. Setelah itu kita insert input kita pilih yang ABC ya. Tulis namamu di sini. Kemudian kita buat satu tombol.
buat satu tombol untuk tombol mulai. Add trigger, jump to next track when klik. So condition, kita pilih conditionnya variabel, pilih text entry 2, operatornya not equal to di value dan oke. Setelah itu kita oke. Mudah kan? Oke, setelah kita berhasil membuat, maka kita giliran memasukkan nama tersebut ke dalam form sertifikat. Kita insert dulu nama sertifikat sini, sertifikat. Setelah itu kita insert lagi, insert text, kene nama. Setelah itu kita insert teks lagi di sini. Nah, setelah ini setelah klik insert teks, kita taruh di sini. Nah, setelah ini kita masukkan ke ini, insert, kita masukkan reference. Nah, reference yang mana? Tadi jangan lupa, milik saya adalah text entry 2. Sudah? Oke. Klik oke. Sudah selesai. Teman-teman semua, kalau sudah selesai membuat suatu project, maka langkah terakhir adalah kita preview seluruhnya. Berguna, entire project ini berguna untuk mereview atau mempreview media pembelajaran kita, sehingga ketika sudah dipublish jangan sampai ada yang kesalahan. Setelah itu kan kita setelah sudah fix previewnya, maka kita publish ya. Dengan bagaimana cara publishnya? Tinggal klik publish. Nah, di sini ada macam-macam yang bisa dipublish. Artinya artikel storyline ini bisa dipublish via web yang hasilnya HTML5, atau juga bisa dipublish via articulate online atau learning management system, atau bahkan bisa di publish ke CD. Jadi kita bisa membuat CD interaktif ya teman-teman semua. Yang terakhir juga bisa dipublish menjadi MS Word. Nah, setelah itu setelah selesai, mari kita publish media yang kita buat dengan klik web ini. Terus pada format ini jangan lupa tuliskan namanya ya, namanya sesuai dengan media pembelajaran Bapak Ibu semua. Misalkan milik saya latihan MPI media pembelajaran interaktif huruf. Setelah itu kalau butuh dikasih deskripsi ya dikasih, kalau tidak ya di next aja. Setelah itu jangan lupa foldernya, folder ini letaknya silahkan dipilih dipilih sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman, sehingga teman-teman tidak lupa nanti menaruhnya di mana. Setelah itu selesai, pastikan pada format ini pilih yang HTML5 saja, taruh sini HTML5 saja. Kalau sudah tinggal oke. Setelah oke, nah, ini juga kita bisa mengatur kualitas baik gambar, suara maupun pada quality bisa kita pilih. Secara defaultnya video akan terkompres sebanyak 50%. Audionya ini bisa diatur. Kalau saya audio biar maksimal 160 kbps, berarti kualitasnya bagus. Sedangkan untuk gambar saya kompres 80%. Tujuannya apa? Biar ukurannya tidak terlalu besar
tetapi suara narasinya jelas. Kalau sudah, oke. Habis. Kalau sudah, habis. Ya, tunggu hingga selesai dan nanti bisa dijalankan. Selamat mencoba. Terus nanti